Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alhamana bi hidayatil wijdan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus para sesepuh, bini sepuh, para ustadzah, para pengurus panitia, yang semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibu-ibu sekalian mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam mengaji, karena istiqomah itu adalah sesuatu yang sulit. Istiqomah adalah sesuatu yang berat. Kalau yang mudah adalah istirahat. Oleh karena itu, terlebih dahulu mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali tentunya. Di antaranya nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita masih diberikan menikmati beras kober tur waras. Karena banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat, tidak menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu itu. Onten boten? Onten. Ada yang sehat tetapi tidak sempat. Tapi kadang-kadang dia mempunyai niat, mempunyai keinginan, seakan-akan mempunyai kesempatan, tetapi karena tidak sehat juga kemudian tidak bisa hadir. Oleh karena itu, kenikmatan itu wajib untuk kita syukuri bersama. Dan juga kenikmatan sehat. Sehat ini banyak meliputi kesehatan fisiknya, kesehatan rohaninya, kesehatan akalnya, ya kan? Dan mugi-mugi juga diberikan kesehatan dompetnya. Nah, niki. Sehat betul Bu dompetnya, Bu? Betul sehat. Kalau ada dua pilihan, Bu, diberikan rezeki yang sedikit tetapi berkah, sama rezeki yang banyak ning mboten berkah, milih pundi, Bu? Nah, pilihannya tepat sekali ya, diberikan rezeki yang banyak tetapi barokah, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang kathah barokah, saged damel sanggung ibadah gitu. Ingkang dereng menikah saged menikah, sakinah mawaddah warahmah, saged nabung damel tindak Mekah lan Madinah, ngoten. Dan mugi-mugi suatu ketika sudah waktunya menjadi jenazah bisa masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan sore kali ini alhamdulillah
kembali saya bisa hadir bersilaturahim dengan panjenengan semuanya setelah beberapa saat giliran perputaran para asatid yang datang ke sini. Mudah-mudahan dengan materi yang disajikan beruntut, tertib, itu mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dari Temanggung itu sudah hujan terus. Jadi mau berangkat itu ini sana hujan apa mboten setelah saya WA itu mendung. Tetapi saya tidak tahu hujannya sampai mana. Ya, sampai Maron itu sudah reda. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, dan kita nanti insya Allah akan melanjutkan dari materi yang kemarin-kemarin, yaitu dalam kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Ini masuk pada bab syurutus shalah, yaitu syarat-syarat kita di dalam menjalankan sholat. Nah, secara garis besar, yang pertama poinnya kami sampaikan dulu adalah al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu ilmu mengetahui bagaimana caranya masuk waktu sholat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu minal hadasil asghar wal akbar, yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah taharatul badani was-saubi wal makanil ladzi yusalla fihi minan najasah wal hisiyah, yaitu kebersihan badan, baju, dan tempat di mana kita sholat dari najis yang terlihat oleh panca indera. Kemudian yang keempat adalah satrul aurati. Satrul aurati ini adalah menutup aurat. Kemudian yang kelima, ya, ada 5 poin. Yang kelima adalah menghadap ke kiblat, istiqbalul kiblati. Ya, ini adalah 5 poin yang akan insyaallah kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat menjadi syarat-syarat sebelum kita mengerjakan sholat. Ya, jadi poin yang pertama mengetahui masuknya waktu sholat. Intinya di sini tidak mungkin kemudian kita sholat kita tidak mengetahui cara kita tidak mengetahui waktunya. Ketika kita sholat subuh ya kita tahu waktunya subuh. Ketika kita duhur kita tahu waktunya duhur. Tidak mungkin kemudian siang hari kita mengerjakan waktu subuh. Kayak sholat apa Pak De? Kayak sholat subuh. Nah, sholat subuh jam 10 awan. Ya kan tidak lucu. Oleh karena itu syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Hal ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu para ulama sudah merumuskan, sudah membuat ijtihad, ya, dengan kita melihat waktu-waktu sholat yang ada di kalender, yang ada di handphone digital kan, atau kalau di kantor itu, di kantor kami di Kemenak itu ada bahkan waktu sholat abadi. Jadi memang dibikin itu tidak berubah setiap tahun, tetapi sudah menjadi waktu sholat abadi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Tetapi barangkali yang lebih detail adalah terbitnya itu tahunan, ya. Kemudian bisa juga dengan
ketika kita mendengarkan azan, begitu terdengar azan, oh jebulane sudah masuk waktu sholat. Nah, yang menjadi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan atau permasalahan barangkali mungkin ketika di dalam hutan tidak membawa handphone, tidak membawa jam, ya kan, tidak tahu arah, kodeng, terus bagaimana? Maka yang paling sesuatu yang barangkali sesuatu yang paling repot atau sesuatu yang ketika terjadi sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan waktu-waktu itu, ya kita dengan melihat alam. Ketika waktu subuh berarti kan ketika kita melihat ada benang putih, fajar sodik, benang putih di timur, benang lurus itu sampai suruk, sampai matahari terbit, berarti itu waktu subuh. Kemudian waktu zuhur ya ketika ada matahari tepat di atas kepala, oh berarti sudah waktunya masuk zuhur. Kemudian ketika sholat asar ya kira-kira ketika ada bayangan itu, tinggi bayangan dengan dengan bendanya itu kira-kira ukurannya sama, berarti juga itu waktu sholat asar. Nah, kemudian ketika matahari sudah terbenam, itu menandakan sudah waktunya masuk sholat maghrib. Sampai kemudian hilangnya cahaya merah di barat. Biasanya kan habis maghrib masih ada cahaya merah nih. Cahaya merah itu betul-betul hilang. Nah itulah sudah memasuki waktu isya. Nah ini kalau kita melihat secara alami di dalam hutan, tidak ada kompas, tidak ada jam, tidak ada handphone. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memasuki syarat yang kedua adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Sebagaimana kita mengetahui, mungkin yang kemarin-kemarin juga sudah dijelaskan oleh para ustadz, di antaranya hadas kecil yaitu mengeluarkan angin, ya kan, buang air kecil, air besar, itu termasuk hadas kecil. Kemudian hadas besar bagi seorang laki-laki mengeluarkan air mani, bagi seorang perempuan nifas, haid, ya kan, berhubungan suami istri, ya, itu yang nanti menyebabkan hadas besar yang kemudian harus suci dari hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian menegakkan shalah, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, ya. Wamsahu biru'usikum, tetapi kepala itu cukup dengan dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, sedangkan kaki dicuci sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Nah, ini mungkin kemarin-kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana melaksanakan cara-cara wudhu, ya, cara-cara wudhu. Nah, di antaranya di sini mungkin barangkali yang masih sering menjadi perdebatan ataupun yang kadang-kadang masih banyak terjadi di sekitar kita, yaitu ketika mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Ini memang meskipun Imam Syafi'i ini menyampaikan bagian, tidak semua kepalanya tapi sebagian, tetapi lebih afdolnya adalah seluruh kepala. Jadi
misalnya kita sudah mengambil air, kepala itu kan dari depan seperti ini ditarik ke belakang, ya kan? Kemudian kembali lagi. Kemudian telinga itu kan apa namanya? Dengan seperti ini kita menjalankan telunjuk kita ke apa namanya ini, ke sela-sela telinga kita biar bersih, kemudian ditarik seperti itu. Bisa dengan bergantian, kepala dulu 3 kali kemudian telinga, atau mungkin langsung, karena pendapat ulama mengatakan kuping itu bagian dari kepala, bisa jadi langsung kepala kemudian diteruskan telinga. Ini kadang-kadang yang menjadi perdebatan di antara sekitar kita, mana yang lebih afdal. Maka yang lebih afdal itu kepala adalah seluruhnya, karena pernah ada cerita ketika ada seseorang yang disuruh membeli kepala. Contohnya seperti ini ya, misalnya gampangan seperti ini, Mas tolong belikan kepala kambing. Kemudian seorang itu membeli kepala kambing, sampai di bakulnya itu mau beli kepala kambing, sama bakulnya itu di kasih ininya tok, kulitnya bagian jidatnya. Nah, kemudian dia protes, loh kepala kok ini kan secuilan, kepala itu harusnya kan segelundung ini. Akhirnya kemudian malah justru bakul itu menjelaskan, ya ketika kamu itu memasuk kepala, mana yang kamu masuk, cuma ini tok. Berarti bodoh ketika ini kepala itu ya segini, ya kan. Nah, itu memakai logika. Tetapi meskipun demikian Imam Syafi'i juga membolehkan, tetapi yang lebih afdol adalah kepala itu ya semua dari depan ke belakang. Kemudian berkaitan dengan hal ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta rampasan. Artinya betul-betul dengan kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar ini menjadi syarat untuk kita bisa menjalankan ibadah sholat. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah taharatul badani was-saubi wal makan alladhi yusalla fihi minan najasah wal hissiyah. Baju, badan dan tempat yang dipergunakan untuk sholat itu suci dari najis yang terlihat oleh panca indera. Ini disampaikan di sini adalah terlihat oleh panca indera. Jadi misalkan panca indera kita tidak menjangkau secara jelas, ini insya Allah bahasanya itu adalah ma'fu, dimaafkan, diampuni, ya. Karena pada dasarnya misalnya kotoran binatang itu kan najis ya, misalnya ayam, burung, ya kan. Kemudian sesuatu yang tidak terlihat, mungkin ada hewan-hewan yang kecil, cicak, tawon, lalat, semut. Mereka kan juga buang kotoran ya, tapi kan nggak kelihatan. Kan jarang orang tua niku kotoran apa jenenge? Semut. Semutnya buang air besar ya kan, jarang tahu kan. Nah, itu kan mata kita kan tidak bisa menjangkaunya. Jadi di sini dikatakan terlihat oleh panca indera. Seandainya itu kemudian di kerudung kita ada kotoran semut, kotoran lalat, itu kan kita tidak menjangkaunya, itu tidak mengapa. Ya, karena ini dikatakan yang terlihat oleh panca indera. Syarat ini berlaku jika seorang mampu membersihkan najis yang ada. Jika dia tidak mampu menghilangkannya, dia sholat dengannya dan tidak wajib mengulanginya. Dan syarat sucinya badan dari najis berdasarkan pada hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu." Bersucilah kamu dari air kencing, air seni, karena sesungguhnya pada umumnya siksa kubur itu berasal darinya. Jadi memang bersuci dari air seni ini sangat diutamakan, betul-betul kita kita perhatikan dengan baik,
Karena sesungguhnya ini bisa menjadi penyebab orang yang disiksa karena dia tidak sempurna ketika dia bersuci dari menghilangkan kotoran air seni tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita lihat dari segi badan dulu. Ya, badan kita harus bersih dari najis. Dan di sini dicontohkan di dalam kitab ini termasuk hadas kecil dan juga hadas kecil dan juga najis bagi seorang laki-laki, meskipun nggak ada laki-laki sebagai tambahan pengetahuan. Ini adalah termasuk air yang keluar dari seorang laki-laki, kemaluan laki-laki yang disebut dengan air madhi. Ya, madhi itu berbeda dengan mani ya. Kalau mani itu kan putih kental gitu, tetapi kalau madhi ini adalah bening. Nyuwun sewu, biasanya keluar dari seorang laki-laki ketika ada hawa nafsu dan seterusnya. Itu biasanya hanya keluar sedikit. Nah, itu tidak termasuk hadas besar, tetapi itu hadas kecil dan itu cukup dengan dihilangkan atau dicuci. Maka pernah Ali radhiyallahu an berkata, beliau cerita, aku itu termasuk orang yang sering mengeluarkan air madi. Tapi aku mau bercerita, bertanya kepada Rasul itu aku malu, ya kan? Kenapa malu? Karena istri beliau kan anak dari Rasulullah. Tetapi kemudian pinjam tangan orang lain, suruh bertanya kepada Rasul, maka bagaimana Rasul mengatakan berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Nah, itu menandakan itu cukup dengan seperti itu, bukan termasuk hadas besar. Kemudian bagi seorang wanita, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, cucilah darah itu kemudian kerjakanlah sholat. Ini juga barangkali kemarin sudah ibu-ibu sudah mendapatkan pelajarannya. Kalau nggak salah yang menyampaikan Ustadz Solehan, kalau nggak salah yang berkaitan dengan haid dan seterusnya, di mana batas haid itu kan 15 hari, batas nifas 60 hari maksimal. Setelah itu maka dianggap istihadah, maka kemudian tidak harus mandi besar, tetapi dihilangkan, dibersihkan, kemudian berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Kemudian yang kedua berkaitan, kalau tadi badan, ini adalah yang kedua adalah berkaitan dengan baju. Nah, berkaitan dengan baju ini pada dasarnya ketika kita sholat kemudian kita mengetahuinya, pertama nggak mengetahui dulu, pertama lupa dulu ya, kita sholat tetapi di dalam pakaian kita itu ada najis, tetapi kita tidak tahu-taunya setelah selesai wis rampung yuk kelingan, waduh mau ki koyone kok saya iki kompolan putune gitu nah, kompolan anake sing cilik misalnya ngaten niku. Setelah selesai nggih sudah, insya Allah ma'fu, dimaafkan, tidak harus kemudian mengulang ya. Tetapi ketika kemudian kelingane ning tengah-tengah, gak sholat kelingan, biasa to Bu, wong sholat niku biasanya so kelingan, apa kelingan maune duwe utang, ora koyo ora duwe utang, sholat kelingan utange. Nomor niku gak goleki sosi ya to. Sosi, kata sosi Bu. Kunci ya, sosi ini ning sentong ning dhuwur slirik ngatene maune mboten kelingan, bos. Allahu Akbar. Wah, sosi ini ning dhuwur slirik ning sentong sing kae, Masya Allah. Kadang-kadang orang teringat ketika sholat. Nah, suatu ketika teringat sholat, badannya itu kok ada najisnya, tadi diompoli oleh putunya atau anaknya. Kalau itu kemudian bisa kita hilangkan dari badan kita, kemudian itu tidak membuka aurat kita, itu sholat langsung lanjut. Misalnya kalingan kudung, tapi dilala kudungnya kok double, kemudian dilepas, insya Allah tidak masalah.
Atau kemudian mungkin pakai rukuh. Kalau pakai rukuh, kemudian dilalah kok rukuhnya itu yang mungkin istilahnya kena najis, kita kali kan dicopot masih ada pakaian di dalamnya, juga tidak mengapa. Kalau bagi laki-laki mungkin bawa jaket dobelan, kalingan momen itu kena najis dicopot, auratnya masih aman, lanjut ya. Seterusnya seperti itu. Tetapi ketika tidak bisa, terus kalingan tengah-tengah, yaitu lebih baik kemudian dibatalkan. Mungkin raiso dicopot kita auratnya gitu kan nggak lucu ya. Makanya kemudian dibatalkan, dibersihkan dulu baru kemudian diulang sholatnya. Ada sebuah cerita kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat bersama sahabatnya, kemudian Rasul itu tiba-tiba melepas sandalnya. Nah, yang namanya sahabat kan kadang-kadang mereka melihat kemudian meniru, sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi. Rasulullah lepas sandalnya, kemudian dilepas sandali. Maka kemudian sahabat ditanya oleh Rasul, kenapa kalian tadi melepas sandal? Saya meniru engkau ya baginda Rasul. Mengapa engkau melepas sandal? Kemudian Rasul mengatakan, aku diberitahu oleh malaikat bahwa sandal saya itu di bawahnya ada kotoran. Nyun sewu bahasane dhewe niku midak melek ngaten niku. Kemudian sandalnya itu dilepas. Nah, maka salah satu faidah dari hadis ini adalah ketika kita ada najis yang menempel di tubuh kita, maka kemudian dihilangkan kalau bisa. Maka kalau di sandal tadinya sholat memakai sandal, ya berarti sandalnya kita singkirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki poin berikutnya, yang keempat adalah dengan menutup aurat ya. Menutup aurat ini termasuk dari syarat sahnya sholat. Sebagai dasar atas hal ini, atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-A'raf ayat 31. Kata zina dalam ayat ini di atas dimaksudkan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menutup aurat. Sedangkan kata masjid maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk sholat. Artinya adalah kita menutupi aurat kita setiap kali melaksanakan sholat. Sahabiyah Salamah bin Aqwa berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah aku wajib mengenakan pakaian saat aku sholat? Kemudian Rasul mengatakan, iya, wajib menutup aurat meskipun hanya dengan mengenakan daun. Nah, ini menggambarkan ketika seseorang itu kesulitan, ya, tidak bisa menutup auratnya dengan sempurna, tidak ada pakaian, kain, tidak ada apa ya, karung, misalnya goni kalau zaman dulu, dan tidak ada barang-barang bahan lain yang bisa menutup tubuh, maka tetap tutup tubuhmu walaupun dengan daun. Ya bayangannya golek godhong gedang ngaten. Kemudian ditutup bagian tubuh kita yang masih terlihat aurat kita. Kemudian memasuki batas aurat. Batas aurat bagi seorang laki-laki, untuk laki-laki pada saat mengenakan sholat adalah batasnya kemaluan dan pantat. Ini nanti ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat, tetapi yang paling inti adalah antara kemaluan dan pantat. Nah, ini berarti ada ulama yang mengatakan bahwa paha, kemudian lutut,
pusar bukan termasuk aurat. Ini ada dalilnya, ada dasarnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian itu kemudian terlihat bagian pahanya. Kemudian juga pernah dikisahkan Ibnu Hazm menyebutkan dengan sanadnya kepada Jabir bin Huwairis bahwa dia pernah melihat Abu Bakar yang saat itu terbuka. Anas bin Malik pernah menemui Qais bin Sammas dan saat itu kain yang dikenakannya tersingkap sampai pahanya. Ini diantara ulama yang mengatakan bahwa paha ini bukan termasuk dari bagian aurat, ya. Tetapi yang kedua barangkali ini lebih berhati-hati, yaitu dasar yang mengatakan bahwa paha, pusar dan lutut termasuk aurat laki-laki. Ini berdasarkan pada dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha adalah aurat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Imam Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam bukunya. Kemudian dalil yang lain ini senada juga, ini hampir sama kalimatnya, tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha merupakan aurat, ya. Jadi ketika kita lebih berhati-hati, kita bisa mengambil dari pendapat yang kedua, lutut, ya, sampai pusar. Jadi di antara itu adalah aurat. Meskipun demikian tentunya juga tidak kemudian orang itu saklek. Ada mungkin anak laki-laki atau garwane ibu-ibu kemudian sholat gitu menutupi niku jengkol kali pusar ngaten niku dinaiki kados jojon niku. Mungkin njuk sholat ya kira-kira ngono, Bu. Pak, sholat kok ngono, kan aurat iki tok. Wah, nggih. Nggih napa nggih? Ya secara adab itu termasuk tidak punya adab. Bagaimana ketika kita menghadap seorang bupati, menghadap gubernur, menghadap presiden, menghadap Pak Lurah, pakaian necis gitu, pakai batik, pakai celana yang bersih, pakai sepatu, kemudian baru sowan. Bagaimana ketika menghadap Allah dengan pakaian seperti itu, kan juga tidak layak. Maka sebaiknya juga dengan pakaian yang terbaik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kita berpakaian yang sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya sholat itu berdoa. Orang kok berdoa kemudian dia tidak ngajani orang yang kita minta, pasti orang itu enggan untuk memberikan apa yang dia minta, ya. Orang yang meminta kemudian dia guyon, tidak serius dengan tidak menunjukkan keseriusannya, tentunya orang yang mau memberi itu juga tidak dengan sepenuh hati. Tetapi kalau sudah kita niatkan beribadah kepada Allah dalam sholat kita dengan pakaian terbaik kita, nah insya Allah itu akan menjadi salah satu jalan Allah mengabulkan doa-doa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, batasan aurat bagi seorang perempuan. Seluruh badan seorang perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi selain muka dan telapak tangan, ya. Jadi yang diperbolehkan ini jumhur ulama, sebagian besar para ulama itu sepakat yang boleh terlihat adalah hanya muka dan telapak tangan, ya. Maka sesungguhnya itu mudah sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebetulnya seperti itu, kita mengikuti seperti itu, ini luar biasa. Ketika ada seorang perempuan kemudian menutup auratnya dengan sempurna, ya, maka ketika dia kemudian melakukan sholat itu tidak repot-repot dia harus mencari mukena. Gampangane ngaten niki. Pakaian yang terbaik bagi wanita adalah ketika dia
mengerjakan sholat. Itu dipraktekkan setiap hari. Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi pakaiannya longgar. Ketika datang waktu sholat kita sudah tidak harus mencari mukena, tinggal kita sholat. Nah itulah pakaian yang terbaik bagi seorang wanita. Nah kembali lagi kepada hal ini, sebagaimana jumhur ulama, sebagian ulama sepakat, yaitu yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan, tetapi diantaranya dengan niat lebih berhati-hati, diantaranya madhab Syafi'i itu mengatakan wajib ataupun lebih baik kemudian menutup sebagian wajahnya. Nah, sebagian ibu-ibu di sini juga ada yang memakai cadar atau niqab nggih. Nah, itu monggo, di dalam majelis tarjih sendiri tidak kemudian melarang, jangan, dan juga tidak mewajibkan harus ya. Tetapi mengikuti jumhur ulama adalah tangan dan wajah itu. Adapun yang kemudian dengan niat berhati-hati, niat lebih baik kemudian memakai niqab cadar, monggo ya. Tetapi kemudian hal itu tidak menjadi penghalang dalam kita beribadah sosial, berinteraksi di masyarakat, dengan tetangga, dengan teman ya. Kemudian itu bisa dilakukan hak dan kewajibannya dengan baik, tidak mengapa ya. Karena tentunya contoh-contoh dari para sahabiyah tentunya juga seperti itu. Tidak kemudian memakai niqab, memakai cadar, kemudian dia terhalang untuk beribadah sosial dan seterusnya. Tentunya tidak seperti itu. Okay? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini adalah keterangan tadi, yang biasa nampak adalah telapak tangan dan wajah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ketika berkaitan dengan pakaian yang wajib dan sunnahnya seperti apa bagi seorang wanita ketika sholat, maka yang paling wajib, paling utama adalah menutup aurat. Meskipun yang dikenakannya itu di dalam kitab ini dikatakan ketat, tetapi tetap menutup aurat ya. Tetapi jika pakaian yang dikenakan tipis dan warna kulit di balutnya terlihat sehingga merah atau putihnya kulit nampak ya, maka pakaian tersebut tidak diperbolehkan dikenakan untuk sholat. Jadi kalau pakaiannya tipis, merawang, kemudian nampak kulitnya, itu tidak boleh. Masing mendingan tertutup aurat meskipun kurang longgar ya, ibaratnya seperti itu. Tetapi disunahkan lagi, tentunya yang terbaik adalah dengan pakaian yang longgar, ataupun dikatakan di sini pakaiannya itu double, 2 lapis pakaian. Ya, ini berdasarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan sholat, hendaknya dia memakai 2 lapis pakaian, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih berhak jika seseorang berhias untuknya. Jika dia tidak mempunyai 2 lembar pakaian, hendaklah dia memakai kain sarung apabila hendak mengerjakan sholat. Janganlah engkau membelitkan pakaian ke dalam tubuhmu pada saat mengerjakan sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang terbaik ini sunnahnya adalah memakai pakaian 2 lapis. Ya, artinya ketika ibu-ibu meskipun sudah memakai pakaian yang sempurna menutup aurat, itu boleh kemudian ditambahkan lagi dengan mukena atau oke, matur nuwun, nggih, matur nuwun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan adalah sholat dengan
kepala terbuka bagi seorang laki-laki itu tidak mengapa. Karena pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat, kemudian melapaskan kopiah atau pecinya di depan beliau, tetapi dalam rangka membatasi sebagai satir gitu ya, sebagai batas. Akan tetapi kalau kita kemudian seorang laki-laki memakai kopiah penutup kepala, kemudian rambutnya ini tidak menutupi dahinya, insya Allah hal ini adalah yang terbaik, lebih afdal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang melaksanakan sholat harus menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Ketika melakukan sholat, hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum." Ya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Al-Bara berkata, kami melaksanakan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 16 atau 17 bulan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bisa saya minum dulu. Jadi dulu sebelum ke arah Ka'bah, Rasulullah memang beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Berapa itu? Berarti sekitar 1,5 tahun ya. Tetapi kemudian setelah itu menghadap ke Ka'bah. Baitul Maqdis yaitu yang sekarang ada di Palestina. Maka ada sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada perjalanan yang lebih indah ketika seseorang itu berjalan atau melakukan safar ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan satu lagi adalah ke Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya, sekarang kondisinya ya seperti itu, kita tahu di media masih dijajah oleh Israel. Maka bagi seorang muslim ketika tidak bisa berjuang membela Palestina, paling tidak kita semuanya ini adalah berdoa. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan bantuan. Dalam hadis itu mengirimkan minyak untuk menghidupkan lampu-lampu Masjidil Aqsa agar Baitul Maqdis itu tetap menyala lampu-lampunya. Ya, kalau sekarang tidak mengirimkan minyak secara langsung, tetapi dengan kita mengirimkan harta kita, kita memberikan donasi kita untuk kemerdekaan Palestina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Salat bagi orang yang melihat Ka'bah dan bagi orang yang tidak melihatnya. Tentunya kita mengikuti para ulama, karena kita di sini di Indonesia kan tidak bisa melihat secara langsung, maka kita mengetahui arah kiblat ketika kita berada di masjid, di musola, itu kan. Nah, itu bisa dilakukan yang paling mudah kan dengan kompas itu ya. Tetapi kalau lebih akurat lagi, sebuah masjid, sebuah musola sebelum dibangun nanti silahkan mengajukan pengukuran arah kiblat ke kantor Kemenak. Insya Allah ada tim yang akan mengukur, sehingga ketika dibangun itu masjid itu sudah betul-betul mengarah ke kiblat. Karena prakteknya itu kadang-kadang masjid sudah dibangun, musola sudah dibangun, kemudian baru diukur. Ternyata arahnya berbeda, maka kemudian sok di garis-garis ini miring-miring itu kan, itu menjadikan tempat itu tidak maksimal untuk ibadah. Tapi kalau tanahnya dulu sudah diukur, kemudian baru dibangun, nah itu insya Allah akan lebih maksimal, akan lebih muat banyak orang, dan juga tentunya
arahnya akan lebih baik. Nah, dan sebenarnya juga ada dalam setahun itu kalau tidak salah ada 2 kejadian di mana suatu ketika matahari itu berada tepat di atas Ka'bah. Itu namanya Rasdul Qiblah. Suatu peristiwa orang yang kemudian bisa membetulkan arah kiblat itu dengan kejadian alam itu. Yaitu dengan menancapkan barang, atau kalau yang lebih tepatnya lagi itu biasanya pakai nopo niko tali, kemudian ada bandule niko kan lebih lurus, kemudian arahnya itu nanti sudah dijelaskan biasanya jam berapa ya kan, kemudian itu diamati arahnya, bayangannya itu, nah itulah arah ke kiblat. Itu yang paling mudah dengan memanfaatkan momentum Rasdul Qiblah. Biasanya paling tidak kira-kira setahun itu ada 2 kali fenomena seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini kemudian yang sering menjadi permasalahan bagi kita adalah kita tidak mengetahui arah kiblatnya itu mana. Nah, itu repot kadang-kadang kita di suatu tempat kodeng ngarani lor kidul, ngarani kidul lor. Kadang-kadang sok padu kali bojone niku. Apa jenenge? Apa jenenge napa niku? Kulone iki kono, sing bojone kulone iki kono. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau di tempat-tempat yang biasanya sudah ada arahnya, arah kiblat, nah itu sudah ditandai. Tetapi kadang suatu ketika kita betul-betul blank, tidak tahu arah, tidak bawa HP yang ada kompasnya, tidak bawa alat kompas, tidak ada orang yang ditanya, ya sudah, ketika tidak tahu apapun, kita mantap, ya arahnya ke situ, ya sudah kerjakan. Nah, ya kan? Arahnya ke situ, ya sudah kerjakan. Adapun nanti kemudian ketika di tengah-tengah ada orang yang membetulkan, Pak D arai rono, aten pripun? Kita tinggal bergeser. Tetapi kalau kita tahunya sudah selesai, ya sudah, maafu, dimaafkan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya itu sing penting niku berusaha untuk mengetahui yang sebenar-benarnya dengan alat yang ada. Kompas, bertanya orang, handphone, ada aplikasi kompas dan seterusnya. Kalau semuanya itu yang mau kita cari tahu itu tidak ada, blank, kosong, maka ya niat kemantapan kita mengarahkan ke kiblat sesuai dengan kemantapan kita. Kok kemudian di tengah-tengah salah, ada orang yang membenarkan, ya kan? Misalnya madhep ngidul, berarti kan cara madhep ngidul berarti kan tinggal hadap kanan, gerak, hadap kanan. Serong ke kanan sedikit, gerak, ya sudah. Nah gitu, sudah betul. Lanjutkan. Tetapi ketika sudah selesai, gak dikandani, Pak D mau kejane madhep rono sama malah madhep rono, ya, enggak masalah. Kemudian nanti sholat berikutnya kita sudah tahu arah. Kadang-kadang niku orang niku sok mboten yakin niku di suatu tempat sudah ada sajadah niku pun bener, malah sok diwalik kok. Kalau ini kok orang madhep kene iki barate kiblate malah digeser dhewe. Ya, kalau ada orang ya kita bertanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, ini adalah di poin yang terakhir ya. Kapan kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur? Yang pertama, ketika sholat sunnah bagi orang yang berada di kendaraan. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah mengerjakan sholat di atas kendaraan, menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Nah, kendaraan kan angel tuh, kendaraannya kan mubuk-ubeng, jadi kudu menghadapkan kiblat kan angel. Kita sholat di kendaraan mau nih wis benar kiblat.
Anjuk geser ana anjuk priye. Geser-geser bisa ini tidak mungkin, ya kan? Ya itu maka sholat sunat bagi orang yang berada di kendaraan rusuh, gugur dari menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama. Dengan dalil fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat melakukan sholat di atas kendaraan mereka kemanapun arah kendaraan itu menghadap. Kemudian Ibnu Hazm berkata, kisah ini berasal dari para sahabat dan tabi'in secara umum, baik pada saat mereka sedang bermukim atau sedang dalam perjalanan. Ya. Kemudian yang kedua, sholatnya orang yang dipaksa sakit dan takut. Jadi mungkin barangkali suatu ketika ada orang yang betul-betul itu terpaksa sakit ataupun ditakut-takuti, ya kan? Jadi semuanya sudah tidak bisa untuk betul-betul menghadap ke arah kiblat, ya sudah, itu juga gugur, ya. Misalnya ada orang yang kemudian disandra, dibondo, ya kan? Kan menghadapnya nggak tahu menghadap kemana. Kemudian harus dia sholat dan kondisi yang terjepit kemanapun dia menghadap, sah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menguatkan dalam sebuah sabdanya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kepadamu sesuatu, wa idza amartukum bi amrin, jika aku memerintahkan kepadamu sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau sudah mentok, sudah sesuatu yang terbaik itu tidak bisa, ya udah. Kalau sudah terpaksa itu ya sudah. Yang terbaik, yang semampunya, sebisanya, itulah yang terbaik. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali secara ringkas kami sampaikan berkaitan dengan syarat sholat. Napa mawon Bu tadi? Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu, ya. Tadi sudah disampaikan dengan perantara alat-alat, jadwal dan seterusnya. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian yang ketiga, badan, baju dan tempat yang digunakan suci dari najis yang terlihat oleh panca indera. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Dan yang terakhir adalah menghadap ke kiblat. Nah, itu diantara syarat-syarat sholat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu memang sangat diperlukan untuk kita semuanya, ya. Semakin kita mempelajari, seakan-akan ilmu kita itu semakin merasa kita ilmunya sangat sedikit. Semakin kita detail mempelajarinya, kita merasa bahwa ilmu kita sangat sedikit. Dan ilmu itu menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, seseorang itu memerlukan ilmu itu di setiap hela nafasnya, di setiap saat, di setiap detik. Berbeda dengan orang yang membutuhkan makanan, yang makanan itu bahkan cukup dibutuhkan bagi seseorang dalam sehari itu cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Gitu. Orang makan sehari itu kan 3 kali, gitu. Nah, itu aja bagi orang yang mungkin yang masih muda, masih banyak aktivitas. Kalau yang sudah sepuh-sepuh kadang-kadang sudah menguranginya. Kadang-kadang sehari cukup 2 kali, kata niku.
Kadang-kadang ya 3 kali tapi porsinya sedikit. Tetapi kalau ilmu itu setiap detik, setiap saat.